Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik, Ustaz, terima kasih. Silakan dulu. Baik, Bapak, di sini akan saya mulai pembacaan berita acara pemeriksaan saksi ahli pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 8 WITA bertempat di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan saya Norlianita dengan NIM PEN 07133221030 dengan jabatan penyidik pada kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kota Banjarbaru tersebut di atas. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor 99 Sprindik garing 01 garing 9 garing 2024 tanggal 3 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan seorang yang belum saya kenal mengaku bernama lahir agama Islam, pekerjaan warga negaraan Indonesia, suku, alamat tempat tinggal. Didengar keterangannya sebagai ahli hukum pada perkara tindak pidana pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK 019/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024. Sebelumnya untuk kasus yang kami tangani yaitu terkait pencemaran Sungai Bila di Kabupaten Sidrap, laporan kejadian masuk tanggal 23 Agustus 2024 yang mana Sungai Bila yang ada di Desa Bilarise merupakan sumber pengairan bagi aktivitas pertanian, sumber air serta area ikan air tawar yang selalu ditangkap oleh masyarakat untuk makan sehari-hari. Saat ini Sungai Bila telah rusak akibat aktivitas pertambangan di mana air sungainya keruh, ikan-ikan banyak yang mati sampai memakan korban jiwa sebanyak 5 orang yang meninggal dunia di lokasi pertambangan. Masyarakat menduga hal ini disebabkan oleh aktivitas tambang pasir ilegal. Masyarakat menilai kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh 7 pemilik tambang telah berada di luar batas yang telah ditentukan. 7 tambang memang tidak memiliki dokumen, namun setelah diperiksa oleh masyarakat terdapat 4 tambang yang memiliki dokumen. Atas pernyataan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Selanjutnya, saudara pada hari ini diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran air sungai. Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Siap, bersedia. Selanjutnya, apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara? Untuk riwayat pendidikan terakhir? Magister Hukum, Fakultas Hukum, Brawijaya. Untuk riwayat pekerjaan? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik. Baik Bapak, saya sebagai penyidik 2 di sini saya akan memberikan pertanyaan terkait kasus tadi Pak. Pertanyaan pertama Pak, berdasarkan kasus tersebut menurut perspektif hukum yang Bapak ketahui, ada berapa pasal atau UU selain nomor 32 tahun 2009 yang jelas dilanggar dan apakah termasuk pelanggaran yang serius? Oke, pertama tadi kan ada perbuatan dugaan ya. Dugaan pencemaran sungai ya di sana ya oleh aktivitas pertambangan. Ada berapa perusahaan sih? Ada 7 ya. Nah berarti ketujuh itu boleh saja kemudian dilakukan proses pemeriksaan oleh teman-teman penyidik ya. Terkait dengan pasal atau regulasi yang bisa dipakai tentu di sini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya.
Nah, pertanyaannya tadi kan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kan ya. Nah, tadi juga disampaikan oleh penyidik dari 7 perusahaan tambang di sana, sebagian tadi ada yang tidak memiliki izin tadi. Nah, berarti di situ masuk rezimnya Undang-Undang Minerba ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Berikut perubahannya ya. Nah, setiap orang yang memiliki kegiatan tambang ya itu harus memiliki izin ya. Nah, itu sudah amanah dari Undang-Undang tentang Minerba ya. Nah, tinggal kemudian di sini penyidik bisa berkoordinasi ya, penyidik PPNS ya di LH dengan di bidang SDM ya. Nah, karena ini kan 2 tindak pidana yang berbeda, yang penanganannya juga tidak sama. Anda hanya fokus ke soal indikasi atau terhadap dugaan pencemaran sungai. Tadi ada korbannya yang meninggal dunia ya, ikan-ikan yang banyak mati di sana ya. Itu bisa masuk di situ tadi ya. Anda fokusnya ke sana tadi ya, ke Undang-Undang 32 Tahun 2009. Nah, jadi itu yang terkait dengan tidak memiliki izin itu masuk pada domain atau pada ranah Undang-Undang Minerba ya 4 2009 berikut perubahannya ya, kira-kira itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terdapatnya masyarakat yang menolak adanya pertambangan ini Pak, apakah bisa menjadi kekuatan argumen dalam menentukan tersangka Pak? Sangat bisa, itu terkait dengan laporan masyarakat tadi ya. Jadi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan itu harus ada persetujuan dari masyarakat ya. Masyarakat sekitar itu dia berhak memberikan persetujuan. Melalui apa tadi mekanisme AMDAL disebut sebenarnya ya. Nah, di luar AMDAL itu juga bisa ya, sebenarnya tadi mekanisme hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian hak ini bisa kita wujudkan dan kita lindungi ya, melalui upaya teman-teman penyidik untuk melakukan proses penyidikan tadi ya, atas dasar laporan dari masyarakat. Masyarakat menolak ya, bahkan masyarakat melaporkan tadi ya, adanya dugaan pencemaran, kemudian ada korban yang meninggal dunia, ada seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk teman-teman penyidik untuk melakukan upaya penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tadi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah pelanggaran hukum lingkungan seperti pencemaran sungai tadi Pak dapat dihentikan melalui jalur di luar pengadilan seperti mediasi Pak? Kalau korbannya sepakat sangat bisa. Kalau korbannya sepakat ya, korbannya sepakat difasilitasi oleh pemerintah daerah ya melalui forum mediasi, itu sangat bisa, sangat memungkinkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak. Baik Bapak, saya sebagai penyidik 3 akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja menurut Bapak unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan dalam kasus pencemaran air sungai ini akibat pertambangan pasir ilegal ini Bapak? Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan kalau sebelumnya ya. Teman-teman penyidik sekarang sudah diberikan pedoman dan panduan ya oleh pemerintah, dan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, terutama untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur itu kan nanti ada unsur subjektif ya, ada unsur objektif ya, ada unsur diri si pelaku maupun di luar diri si pelaku tadi. Itu ada teman-teman penyidik bisa lihat nanti di pedoman di Permen LH ya nomor 11 tahun 2012 tadi. Di sana sangat mudah dan bisa menjadi pedoman dari teman-teman penyidik ya. Misalkan ketika Anda menerapkan pasal 99 nih karena ada unsur kesengajaan ya. Nah, misalkan setiap orang, bagaimana Pak kita bisa menggunakan pasal setiap orang ini ya? Nah, apa yang harus kami periksa? Apa yang harus kami kumpulkan? Misalkan memeriksa KTP. Nah, kemudian misalkan memeriksa apalagi kartu keluarga misalkan ya. Nah, kemudian apalagi akta kelahiran, termasuk tadi masalah dugaan pencemaran dan kerusakan hidup. Anda bisa lihat berdasarkan analisis tadi ya, ada BML, baku mutu lingkungan hidup, ada baku kerusakan lingkungan hidup ya. Masuk tadi korban luka berat, korban meninggal dunia. Nah, di sini peran dari teman-teman tenaga medis. Ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan ya.
Anda ini kan tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu perawat, bidan, analis, sanitarian, apoteker, rekam medis itu kan sekarang tenaga kesehatan. Tenaga medis itu dokter dan dokter gigi. Dokter di sini dokter ilmu kedokteran forensik ya, atau ilmu kedokteran kehakiman yang memiliki kapasitas. Ini benar nggak orang ini meninggal? Jangan-jangan karena penyakit jantung ya, sakit jantung nih. Karena bapak-bapak ini dia saking penasarannya, bujurkah remaja itu sebagai pemilik akun pupu papa misalkan ya? Oh misalkan. Ya. Jadi kalau diposting bayar. Nanti tahu nanti kena sanksi podcast dulu ya. Dosennya sama Pak Tommy dan Pak Rudi gitu. Ya. Nah jantung kan nih ya, saking penasarannya misalkan dia karena serangan jantung. Oh ternyata ditutup juga misalkan ya. Nah itu nanti hanya kedokteran kehakiman ya, atau kedokteran forensik yang memiliki kapasitas untuk menilai orang itu meninggal faktor apa, faktor sungai atau faktor misalkan dari limbah udara ya yang diakibatkan dari perusahaan tambang setempat ya, atau dari faktor yang lain bisa jadi kan gitu. Nah di situ pentingnya tadi harus penyidik memeriksa ahli lingkungan dan ahli kesehatan ya, dokter tadi untuk menghubungkan, membuat jembatan ya, untuk membangun hubungan kausalitas. Ini orang meninggal karena apa? Ini orang luka berat karena apa? Apakah memang tadi karena ada dugaan ada ini akibat aktivitas tambang di sana, atau ada faktor yang lain? Karena kan lingkungan hidup itu kan dinamis ya. Misalkan di sana di atas ada corporate, di bawahnya ada sungai, mati ikan-ikan banyak mati di sana. Belum tentu pencemaran terjadi akibat perusahaan, bisa jadi karena faktor cuaca. Kan banyak ya yang mempengaruhi kualitas lingkungan itu baik atau buruknya kan, cuaca, suhu, perubahan kondisi alam dan lain-lain. Itulah pentingnya scientific evidence ya, penyidikan lingkungan hidup berbasis ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya melalui pendekatan hukum saja, tapi pendekatan ilmu yang lain untuk mendukung proses penyidikan lingkungan hidup. Selanjutnya Bapak, apakah ada standar hukum tertentu yang harus dipenuhi terkait pengelolaan lingkungan oleh perusahaan tambang pasir sesuai peraturan yang berlaku? Banyak ya, banyak sekali. Misalkan tadi kalau payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Karena kan ada banyak prasyarat ya. Setiap usaha atau kegiatan harus memiliki AMDAL, UKL, perizinan lingkungan, harus ada kajian KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis ya, juga harus ada audit lingkungan dan lain-lain. Jadi itu dibahas di dalam bab instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu menjadi standar ya, baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain. Semuanya Anda bisa lihat di situ. Beserta peraturan pelaksana ya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kalau bicara bagaimana pengelolaan limbah tambang misalkan ya, Anda pertama harus bisa membaca, dan memang harus membaca Undang-Undang 32 2009 yang mengatur bab tentang limbah P3 dan pelaksananya di mana? Tadi tentang bisa di peraturan menteri ya, maupun di peraturan pemerintah ya, terkait dengan pengelolaan limbah P3. Nah termasuk juga peraturan daerah. Setiap daerah itu kan dia memiliki standar mutu itu beda-beda Pak ya. Setiap provinsi kan beda-beda. Nah itu yang bisa dilihat ya. Lalu biasanya bisa ada yang di peraturan provinsi maupun di keputusan gubernur, penetapan gubernur, keputusan gubernur maksudnya. Pertanyaan terakhir, apakah korban pencemaran air sungai ini dapat menuntut ganti rugi, dan jika dapat, bagaimana mekanismenya menurut hukum yang berlaku? Bisa kalau misalkan masyarakat ini menarik diri memasukkan ke ranah perdata ya. Jadi berarti gugatannya ini ke pengadilan negeri. Tapi ini kan lagi-lagi sangat jauh dengan kapasitas Anda sebagai penyidik ya. Nah, jangan dikaitkan ke perdata. Anda kan ini masuk ranahnya pidana ya di sini ya. Anda kan ingin apakah ini nanti bisa dilanjutkan atau bisa dihentikan ya. Tapi misalkan ternyata masyarakatnya, wah kalau ke pidana nih ya, kami banyak ruginya, lebih baik kami ke perdata. Sudah lapor, dia menarik diri ke perdata sangat bisa. Tapi tergantung di sini penyidik mau kemana nih, membawa ranah kasus ini mau kemana ya. Di situ pentingnya ya. Terima
sebanyak 8 pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemeriksaan. Baik Bapak, setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang akan diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa membutuhkan tanda tangan di bawah ini. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut di atas. Terima kasih.